warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Sulistiani, Fitriana Nazmi, Hairatunik Mahidayati, Trinur Sapitri, dan Windy Norajijah. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan karir kelompok bagi siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, peta konsep efektivitas pelaksanaan bimbingan karir kelompok bagi siswa berkebutuhan khusus, yaitu ada pengertian bimbingan karir, pengertian berkebutuhan khusus, bimbingan karir berkelompok, karakteristik model komprehensif bimbingan karir. Teori pengertian bimbingan karir. Istilah bimbingan karir dulu sering kali diartikan sebagai vocational guidance atau bimbingan jabatan. Padahal bimbingan karir dan bimbingan jabatan mempunyai makna dan ruang lingkup yang berbeda. Bimbingan karir lebih menitik beratkan kepada perencanaan kehidupan dengan terlebih dahulu harus mempertimbangkan potensi-potensi diri yang dimiliki serta lingkungan sekitar agar individu memperoleh dan memiliki pandangan yang cukup terang dari pengaruh terhadap berbagai peran positif yang layak dilaksanakan dalam masyarakat. Sementara itu, Rahman Natawijaja 1980 mengemukakan batasan sebagai berikut. Bimbingan karir adalah proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang dirinya, mempertahankan gambaran tentang dirinya, dapat memilih bidang pekerjaan, menyiapkan diri untuk bidang pekerjaan, memasuki dan membina karir dalam bidang tersebut. Selanjutnya, pengertian berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Setelah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Selanjutnya, bimbingan karir berkelompok. Prayitno menyatakan bahwa bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing, dan atau membahas secara bersama-sama pokok pembahasan atau topik tertentu yang berguna menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari, dan atau untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu. Karakteristik model komprehensif bimbingan karir. Peterson, Samson, dan Redon menjelaskan tentang pendekatan Cognitive Information Processing atau CIP. Ini didasarkan pada premis bahwa konseling karir harus lebih fokus dalam membantu individu mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan karir bijaksana. Menurut Hornyak 2007. Konsep bimbingan karir merupakan perencanaan kehidupan dengan mempertimbangkan potensi-potensi di dalam diri serta lingkungan sekitar agar individu memperoleh dan memiliki pandangan cukup terang. Dalam konseling karir harus lebih fokus pada membantu individu mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan karir bijaksana. Menurut Harnyok 2007, bimbingan karir harus bersifat komprehensif atau menyeluruh agar dapat tercapai tujuan bimbingan karir yang maksimal. Bimbingan karir untuk anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
Salah satu efektivitas dalam bimbingan karir untuk anak berkebutuhan khusus yaitu bimbingan karir yang dilakukan secara kelompok guna menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari untuk perkembangan dirinya, baik sebagai individu maupun pelajar dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan. Masalah utama yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus yaitu karakteristik khusus yang berbeda pada anak umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus tunanetra, tunarungu, tunadaksa, kesulitan belajar, tunagrahita, CIBI, dan lain-lain. Selanjutnya, permasalahan pemilihan karir untuk seorang siswa berkebutuhan karena banyak siswa yang masih memiliki rasa kurang yakin dengan kemampuannya sendiri dan sukar dalam memberikan ide atau gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak percaya diri juga sering terjadi pada diri anak, ditambah anak yang tidak memiliki banyak pengetahuan. Hal ini yang dapat menjadi penghambat dalam menentukan karir mereka. Untuk itu diperlukan layanan yang dasarnya membantu siswa memahami diri, mengarahkan dan merencanakan diri dalam proses memasuki dunia kerja yang juga disesuaikan dengan hambatan dan potensi mereka yang dapat meningkatkan kemandirian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, solusinya sekolah dapat membentuk suatu kelompok bimbingan yang memberikan bimbingan agar siswa dapat lebih percaya diri, terbuka pada kelompok, membina keakraban, mengendalikan diri serta mau mengemukakan pendapatnya. Selain itu, layanan ini kemungkinan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing, atau membahas secara bersama-sama pokok bahasa topik tertentu yang berguna menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari, atau untuk perkembangan dirinya lebih baik sebagai individu maupun sebagai pelajar dan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Pesan moral dari pembahasan di atas, guru, bimbingan, dan konseling merupakan garda terdepan dalam layanan karir yang menimbulkan efektivitas pelaksanaan tugas, sehingga memberikan tingkat kemandirian dalam memilih karir. Kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri kita muncul ketika hidup terlihat sangat menantang. Tidak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang menyulitkannya. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Seperti halnya guru bimbingan dan konseling sebagai penyalur jalan untuk siswa memilih karir.